Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Amarullah. Saya di sini bertugas sebagai editor video dan sekaligus sebagai moderator dalam video kali ini. Di kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membahas mengenai topik persediaan sebagai pemenuhan dalam tugas yang diberikan mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh dosen Pak Haris Setiawan SEMAK. Terlebih dahulu, saya perkenalkan teman-teman saya yang tergabung dalam kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sadatul Mukaroh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Zahra. Di video berikutnya saya akan menjelaskan pengertian pencatatan persediaan menggunakan metode periodik, pengertian FIFO, LIFO, dan average. Nama lengkap saya Ferisiana Nudu dari ruangan 557 S1 Akuntansi. Hai semuanya, bertemu dengan saya Persilia Deka Putri, salah satu mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode perpetual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Rahmawati ingin mempresentasikan tentang mengenai soal dengan metode perpetual. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke inti video, yaitu pembahasan materi. Persediaan menurut PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, persediaan adalah suatu aktiva pertama yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam produksi dan atau dalam perjalanan, yang ketiga barang jadi dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pembelian jasa. Lalu pengertian lain mengenai persediaan adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan, yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali. Metode atau cara melakukan pembukuan terhadap persediaan antara lain dengan metode perpetual dan metode periodik. Kalian, pencatatan persediaan memiliki dua metode, yaitu metode pencatatan periodik dan metode pencatatan perpetual. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode pencatatan periodik. Pencatatan periodik adalah pencatatan transaksi yang dilakukan pada akhir periode. Dalam hal ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Dalam akuntansi persediaan, barang bisa dihitung dalam beberapa metode, di mana metode ini disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan perusahaan. Beberapa metode perhitungan persediaan yang populer digunakan adalah metode FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan average atau rata-rata. Yang pertama adalah FIFO. Seperti namanya first in first out, yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang masuk pertama ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Metode FIFO cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah LIFO, last in first out, yang artinya masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan terakhir.
Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke dalam gudang. Yang ketiga adalah metode average atau yang biasa disebut rata-rata tertimbang. Metode average ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang yang mana masuk pertama dan terakhir. Nah, di sini saya akan menulis tentang contoh soal metode LIFO, FIFO, dan average. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode perpektual. Dalam dunia perakuntansian, metode perpektual ini udah nggak asing lagi. Pasti nggak jauh-jauh dari metode periodik dan persediaan barang. Sebelum lebih lanjut, kita jelasin dulu ya apa itu metode perpektual. Metode perpektual ini merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap transaksi suatu barang yang masuk dan keluar dari gudang, dan retur pembelian terhadap suatu barang berdasarkan perusahaan tertentu. Jadi metode perpektual ini merupakan suatu metode pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam metode perpektual ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LIFO, dan yang ketiga ada average. Yang pertama kita jelasin dulu tentang FIFO. FIFO ini adalah kepanjangan dari first in and first out. Jadi, barang yang pertama kali masuk ke gudang akan dikeluarkan atau akan dijual untuk pertama kalinya. Nah, biasanya dalam metode FIFO ini digunakan oleh perusahaan seperti elektronik gitu, karena mereka untuk memudahkan, tujuannya itu untuk memudahkan dalam sistem penataan. Jadi biasanya kan kalau di perusahaan elektronik itu mereka lebih mementingkan untuk menyusun barang tersebut agar barang tersebut tidak rusak. Yang keduanya ini adalah LIFO, yaitu last in first out. Jadi yang barang terakhir kali masuk itu akan dijual untuk pertama kalinya. Biasanya dalam metode LIFO ini itu digunakan untuk persediaan akhir barang dagangan yang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi kecil. Biasanya dalam metode ini tuh digunakan dalam bentuk retail ya, perusahaan retail kayak misalkan minimarket, supermarket, itu kan mereka produk yang dijual itu memiliki kadaluarsa, jadi mereka lebih menggunakan metode LIFO ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah metode average, yaitu rata-rata dari penggunaan metode FIFO dan metode LIFO. Jadi, metode average ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan perpaduan antara titik metode FIFO dan metode LIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berdasarkan metode LIFO dan metode FIFO. Nah, kalau menurut saya sendiri sih dalam 3 metode ini itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri ya, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Mereka lebih ingin menggunakan metode yang mana yang lebih efektif dan efisien terhadap perusahaannya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang soal dengan metode perpetual sebagai berikut. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, kita gunakan dengan metode FIFO, yaitu first in, first out. Yang pada tanggal pertama yaitu persediaan awal sebanyak 100 unit, harga perolehannya 100.000 dan total maka 10 juta. Dan untuk tanggal 3 terjadinya penjualan sebanyak 70 unit dengan harga 100.000, maka berkurang. Di sini tertulis sebanyak 30 unit, harga perolehannya 100.000, maka 3 juta. Dan untuk tanggal 9 terjadinya pembelian sebanyak 30 unit dengan harga 110.000,
Maka di sini tertulis 30 unit dengan harga 100.000 dan 30 unit dengan harga 110.000. Dan untuk tanggal 20 terjadinya penjualan sebanyak 10 unit dengan harga 100.000. Karena menggunakan sistem FIFO yaitu first in first out, maka digunakan harga 100.000. Maka di sini berkurang 10 unit, maka ditulis sebanyak 20 unit dengan harga 100.000, 30 unit dengan harga 110.000, dan terjadi transaksi penjualan sebanyak 20 unit kan harga 100.000, maka yang tersisa yaitu 30 unit dengan harga 110.000. Selanjutnya tanggal 28 terjadinya pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 120.000. Maka di sini tertulis yaitu 30 unit dengan harga 110.000 dan 100 unit dengan harga 120.000. Maka harga pokok penjualan sebanyak 100 unit dengan total 10 juta dilihat dari harga penjualannya. Selanjutnya saya akan menerangkan dengan metode LIFO. Seperti yang sebelumnya, persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 100.000 dan total 10 juta. Di LIFO itu berbeda dengan FIFO. Kalau seandainya LIFO itu last in first out, barang terakhir datang dia yang keluar pertama. Seperti harga penjualan sebanyak 70.000 digunakan harga yang 100.000 dikarenakan belum ada pembelian. Dan untuk tanggal 9 terjadinya pembelian sebanyak 30 unit dengan harga 110.000, maka di sini ditulis seperti biasa, 30 unit dengan harga 100.000, 30 unit dengan harga 110.000. Dan untuk tanggal 20 terjadi penjualan sebanyak 10 unit dengan harga 110.000. Karena dia LIFO last in first out, maka yang diambil menggunakan harga yang 110.000. Maka tersisa 30 unit dengan harga 100.000, 20 unit dengan harga 110.000. Selanjutnya terjadi penjualan lagi pada tanggal 23 dengan unit 20 dan harga perolehan 110. Maka yang 20 unit 110 habis dan sisanya yang 30 unit dengan harga 100.000. Selanjutnya terjadi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 120.000, maka yang terjadi 30 unit harga 100.000 dan 100 unit dengan harga 120.000. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode average atau rata-rata. Rumusnya harga pokok rata-rata per unit sama dengan total harga setelah terjadi transaksi dibagi jumlah unit setelah terjadi transaksi. Tanggal 1 yaitu persediaan awal seperti biasa 100 unit, harga perolehan 100.000 dengan total 10 juta. Pada tanggal 3 terjadi penjualan sebanyak 70 unit dengan harga 100.000, maka hasilnya 7 juta. Dan di sini tersisa 30 unit dengan harga perolehan 100.000, maka 3 juta. Dan untuk tanggal 9 yaitu pembelian sebanyak 110.000. Dan di sini ditulis dengan total 3 juta ditambah 3 juta 300 dibagi 60 sama dengan 105.000, maka hasilnya 60 dikali 105.000, maka hasilnya 6.300.000. Maka untuk transaksi penjualan pada tanggal 20 dan 23 harga perolehannya terjadi Rp105.000. Dan untuk tanggal 28 terjadi transaksi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 120.000. Maka di sini terjadi perubahan yaitu 30 unit dikali 105.000 sama dengan 3.150.000, 100 unit dikali 120.000 sama dengan 12 juta. 12 juta ditambah 3.150 sama dengan 15.150 dibagi 130, maka hasilnya ditaruh di sini sebanyak Rp116.538. Maka hasilnya 15.150.000. Maka harga pokok penjualan sebanyak 100 unit dengan total 10.150.000 di yang di sini. Berarti 100 unit dengan total 10.150.000. Sekian, terima kasih.
Terima kasih atas segala atensi yang telah diberikan selama video ini berlangsung. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian materi maupun dalam pengeditan video. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dalam mengenal lebih baik mengenai persediaan khususnya bagi teman-teman akuntansi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.